Halo teman-teman dan Budiana, perkenalkan nama saya Clara Kalista Berliani dengan NIM 21716501119. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas PIH-A. Saya sekarang akan membacakan rangkuman buku dari R. Suroso. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Dalam bahasa asing seperti introduction yang berarti memperkenalkan, bisa diartikan sebagai memperkenalkan ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Beberapa cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Menurut J. Van Apeldoorn, bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Bagian 2, pengertian tentang hukum. 1. Menurut Kantorowicz, ia menyatakan, law is a body of social rule preserving external conduct and considered justiciable, yang artinya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan. Peran dan fungsi hukum. A. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. B. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. C. Sebagai penggerak pembangunan. Dan D. Sebagai fungsi kritis hukum. Penafsiran hukum. 1. Cara penafsiran. 1. Tata bahasa dan arti kata-kata. 2. Sejarah. 3. Sistem dari peraturan atau undang-undang. 4. Keadaan masyarakat. 5. Otentik, dan 6. Perbandingan. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Indonesia, dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Penafsiran hukum, terdapat beberapa cara dan metode. Yang pertama ada cara penafsiran, itu ada subjektif dan objektif, dan ada sempit dan luas. Sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Apabila aturan ini dilanggar, akan menimbulkan sanksi. Lalu A. Ada pendapat berbagai pakar hukum. Mengenai macam-macam sumber hukum, menurut Sudikno menyebutkan, ada pertama algra, yaitu membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil, dan yang kedua menurut Van Apeldoorn dibagi menjadi 4, ada sumber hukum historis, sosiologis, fisiologis, dan formil. Lalu ada penggolongan hukum dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah A. Dari segi nilai teoritis, adalah untuk dicapai suatu pengertian yang lebih baik. B. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menerapkan hukum yang ada. Lalu, 1. Dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, ada A. Hukum undang-undang, B. Hukum persetujuan, C. Hukum perjanjian antar negara, D. Hukum kebiasaan dan hukum adat, E. Hukum jurisprudensi, F. Hukum ilmu, dan G. Hukum revolusi. 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur dan dilindunginya dibagi menjadi 2, ada A. Hukum privat dan B. Hukum publik. Lalu 3. Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum, pembagian yang tidak diterangkan di sini ada 4, ius constitutum, ius constituendum, hukum objektif, dan hukum subjektif. Dan keempat, dengan hal kerjanya berikut pelaksanaan sanksinya, ada hukum kaidah, hukum sanksi, hukum memaksa, dan hukum mengatur. Lalu ada kaidah susila, pertama ada kaidah kesopanan, lalu ada kaidah agama atau kepercayaan, dan terakhir ada kaidah hukum. A. Penggolongan kaidah, pertama ada tata kaidah dengan aspek pribadi, dan kedua ada tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. B. Hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. A. Hukum dengan kaidah agama, B. Hukum dengan kaidah kesusilaan, dan C. Hukum dengan kaidah kesopanan. C. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari segi tujuan dan sasarannya. 2. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Ya, A. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, sedangkan kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. Asalnya kaidah kesopanan dari luar dari manusia, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Lalu ada subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap bertindak dalam hukum. Lalu manusia sebagai subjek hukum. 1. Sebagai dasar hukum, 2. Pandangan hukum modern, 3. Pandangan dunia, 4. Pandangan agama, dan terakhir ada pandangan hukum di Indonesia. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. A. Macam-macam peristiwa hukum. Ada peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa majemuk, dan terakhir ada peristiwa hukum sepintas. Hubungan hukum. Segi hubungan hukum ada 2, kewenangan dan kewajiban. Unsur-unsur hubungan hukum, adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antar pemilik hak dan pengembang kewajiban. Hak atau teori tentang hak ada 2. Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan.
Lalu ada penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan. Tiap hak diberikan tujuan sosial. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. B. Bukan perbuatan hukum, ada dua. Yang pertama ada perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, dan kedua ada perbuatan yang dilarang oleh hukum. Lalu ada akibat hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Contohnya membuat wasiat. Lalu ada masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat dibagi menjadi 5. Ada kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, persamaan ideologi, dan persamaan tujuan. Lalu ada beberapa macam bentuk masyarakat hukum. Yang pertama, menurut dasar pembentukannya, ada masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, dan masyarakat tidak teratur. Lalu kedua, ada menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya. Yang pertama ada masyarakat paguyuban atau Gemeinschaft, dan yang kedua ada masyarakat patembayam atau Gesellschaft. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Lalu ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Lalu ada psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Lalu ada sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Lalu ada perbandingan hukum. A. Berbagai perbandingan hukum. Yang pertama ada perbandingan hukum sebagai metode penelitian, dan yang kedua ada perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Lalu B. Ada fungsi daripada perbandingan hukum. Ada 3. Yang pertama fungsi teoritis daripada perbandingan hukum, dan kedua fungsi praktis daripada perbandingan hukum, dan yang terakhir ada fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Dan yang terakhir ada manfaat daripada perbandingan hukum. Yang pertama ada manfaat ilmiah, dan kedua ada manfaat manfaat praktis. Ini dibagi menjadi 3, yaitu sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum, dan yang terakhir pembandingan hukum penting dalam rangka usaha. Sekian pembacaan rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum oleh R. Suroso. Terima kasih.